Ini menariknya. Semakin kita baca Bible, kok semakin kita mendekati kepada Islam. Semakin cinta kepada Allah, semakin cinta kepada Islam. Berarti saudara kita Kristen itu Bible ketika ke gereja dituduh oleh keluarga misalnya meninggalkan Yesus dan mendustai Yesus, kan begitu? Bagaimana ya? Sebenarnya jawabannya gampang. Ya. Yang mendustakan mereka atau kami? Kami beribadah sama seperti Yesus beribadah. Ya. Yesus puasa, kami Islam berpuasa. Yesus sunat, kami bersunat. Yesus mati dikafankan, Islam mati dikafankan. Terus siapa yang meninggalkan Yesus? Saya tergelitik ketika tadi dia bilang, sampai kapanpun orang-orang seperti dia, Ustadz Tipo, tidak akan mau mengakui kerasulan Paulus. Bagi yang minat untuk ikut pelatihan kristologi, nih jagonya mau menggeser Ustadz K ini. Kalau kejauhan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa rasulina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat para penonton yang kami muliakan, ada spesial hari ini di mana seorang tamu spesial. Beliau adalah seorang mu'alaf. Namanya Muhammad Nasir. Muhammad Nasir. Nama baptis Immanuel. Pak Immanuel. Oh, Immanuel itu ternyata bukan Yesus. Bukan ya. Bukan. Tapi kenapa Bapak dikasih nama Immanuel? Kan Allah memberkati. Allah memberkati. Iya. Makanya kan datang ke sini. Masya Allah. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat. Tadi saya bercanda sebelum kita take ini, saya bercanda sama beliau. Pernah nggak diangkat sama PNS? Ternyata beliau PNS, aslinya saya mau bercanda. Maksudnya begini, beliau kan pernah kecelakaan. Pernah nggak diangkat PNS kan? Biasanya yang ngangkat PNS waktu kecelakaan, yang ngangkat orang kecelakaan ini PNS biasanya. Di jalan gitu kan, orang pakai seragam PNS ngangkat yang korban kecelakaan itu. Gitu. Katanya Bapak pernah jatuh? Pernah. Di mana? Ketika waktu di NTT dulu, kan saya sebagai tenaga kerja di salah satu instansi perkebunan. Iya. PNS berarti dulu. Honor. Sebagai honor. Sudah masuk database. PNS. Database untuk ke PNS-nya. Ketika pengangkatan, teman-teman yang lain PNS. Iya. Nomor database-nya saya, tapi namanya sudah dirubah. Kenapa? Wallahu alam ya. Karena Bapak masuk Islam? Bisa jadi seperti itu. Waktu honorer itu Bapak masuk Islam sudah? Sudah Islam. Tahun berapa masuk Islam? 2004. 2004? Iya. Usia berapa kira-kira? 24 tahun. 24 tahun. Berarti belum menikah? Belum. Sekarang sudah punya istri? Alhamdulillah sudah punya. Alhamdulillah. Anak? Anak 2. Alhamdulillah. Sepasang. Allahu Akbar. Sepasang kembar bukan? Enggak. Laki pertama, cewek kedua. Allahu Lengkap. Akbar. Itu program keluarga berencana. Seperti itu. Sejahtera. Ya. Baik, Pak Immanuel. Allah memberkati. Begini. Dulu masuk Islamnya karena pernikahan atau karena ditawari jadi PNS? Enggak. Memang dari diri sendiri. Dari diri sendiri? Ya, karena ada kebenaran dalam Islam. Sebentar, saya kenalkan dulu. Beliau asli Ambon. Nusa Tenggara Timur. Oh, bukan Ambon? Bukan. Allah, saya kira tadi Ambon. Mirip, 11-12. Sama hitamnya mungkin. NTT bukan, soalnya Ustadz K selalu menyebutkan Ambon begitu. Ya. Padahal NTT. Ada cerita sejarah sebenarnya Ambon sama tempat saya. Bagaimana? Ketika Kesultanan Arab yang namanya Sultan Najamuddin membawa agama Islam masuk ke tanah Ternate. Iya. Dan di sana tidak diterima. Akhirnya menyeberang ke salah satu pulau namanya Kabupaten Alor. Nah di sana dia membawa Al-Quran kulit kayu, tulisan mirip dengan yang ada di Mesir. Usianya sudah 500-an tahun Al-Quran itu. Kayu lontar? Wallahu alam. Tapi alhamdulillah masih terjaga oleh Allah.
Jadi ada ikatan antara orang Ternate Ambon sama dari tempat saya. Iya, iya, iya. Iya, iya. Bapak bagaimana ceritanya kok mau-maunya masuk Islam? Sebenarnya ajaran Islam itu yang yang membimbing saya. Bible itu yang membimbing saya untuk ke Islam. Ajaran Al-Quran, ajaran Bible yang menjalankan cuma umat Islam. Tata krama kita masuk ke rumah ibadah, lepas tali kasut, berwudu, sunat, sholat, termasuk yang spesialnya kan ada kiblatnya, Mazmur 5 ayat 7. Aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah kepadamu ke arah baitmu yang kudus dengan takut. Masya Allah. Ke arah, ada arah di situ. Arah ya kiblat berarti. Arahnya kiblat, berarti ke Yerusalem. Mohon maaf, Yerusalem bukan milik Kristen, milik Islam dan juga Bani Israel. Itu ada di Yesaya 52 ayat 1. Mantap. Kan khusus, hanya khusus untuk Bani Israel dan Bani Ismail, bukan Bani Kristen. Mohon maaf, jangan marah. Itu nyata. Mau bagaimana lagi coba? Coba Yesaya pasal 5. Pasal 52 ayat 1. Pasal 52 ayat 1. Ayat 1. Bunyinya tentang Baca Ustaz, buktikan. tentang yang tidak bersunat itu pagan. Iya. Kurang lebih seperti itu. Ini mualaf cerdas ini, pemirsa. Ini mualaf cerdas ini. Jadi langsung keluar ayat ini. Bahaya ini. Ustadz Kainama bisa digeser ini. Sedikit lagi Ustadz Kainama digeser ini. Bahaya ini. Yesaya pasal 52 ayat 1 ya. 52 ayat 1. Nomor 1 ayat itu kata-kata Islam yang diambil itu. Ya. Terjagalah. Kenakanlah kekuatanmu seperti pakaian, hai Sion. Kenakanlah pakaian kehormatanmu, hai Yerusalem, kota yang kudus, sebab tidak seorang pun yang tak bersunat atau yang najis akan masuk lagi ke dalammu. Iya. Milik siapa coba? Iya. Kan mirip untuk Bani Israel, Bani Ismail. Teks bahasa Inggrisnya. Oh iya. Minta tolong di bagian bawah sudut sebelah kanan itu kan ada bahasa Inggrisnya. Sedikit lagi bahaya nih, Ustadz Ki digeser ini, beneran ini. Karena orang-orang Kristen kan nuduh kita itu kan pagan. Iya. Yang pagan siapa? Oh. Ada teks bahasa Inggrisnya itu. Iya. Wake up. Ini versi net Bible ya. Wake up. Clothe yourself with strength, O Zion. Put on your beautiful clothes, O Jerusalem, holy city, for uncircumcised Pagans. and unclean pagans will no longer invade you. Orang nggak bersunat nggak boleh masuk. Orang nggak bersunat atau najis kan pagan katanya. Unclean pagan. Unclean pagans. Uncircumcised Ya. and unclean pagan disebut. Berarti orang Kristen Uncircumcised, pagan. ya. Yang For pagan itu uncircumcised and unclean pagans. pagans. Iya. Iya, mereka kan pagan, bukan kami. Kami kan sudah mengikuti perintah Allah. Ini circumcised itu sunat. Sunat Kalau uncircumcised berarti yang tidak bersunat tidak bersunat. atau pagans. Iya, ini ada tulisan pagans. Kasih lihat. Kasih lihat. Yang gede ya. Segede gambreng ini. Pagans. Ya. Kemudian ini. Unclean pagans. Kemudian uncircumcised. Will no longer invade you. Sunat. Masya Allah. Kita menjalankan, orang Ya. Yahudi pun menjalankan. Mm-mm. Orang Kristen enggak. Mengikuti siapa dia? Yesus saja. Galatia pasal 5 ayat 2. Tentang Pasal 5 ayat 2. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. mau ikut yang mana? Sunat perintah Allah. Tidak bersunat salah juga. Bingung kan?
Ikut Paulus. Ya mungkin berarti mereka kan ikut Paulus. Siapa Paulus ini? Rasul. Bukan. 70 murid Yesus, Paulus bukan. Yesus pembantu dari Barnabas. Pembantunya Barnabas. Dia rasul mendapatkan wahyu. Enggak. Itu pengakuan dia aja. Dia nggak pernah mendapatkan Bukti wahyu. dia bukan rasul. Dia kan memang bukan rasul karena tidak tercantum dalam murid-muridnya Yesus. Termasuk 70 murid Yesus, dia bukan termasuk. Tapi dia diajak oleh Barnabas. Barnabas ke itu saya lupa ayatnya. Barnabas ke Cilikia. Mengajak si Paulus untuk bersama-sama dengan si Barnabas untuk pelayanannya si Barnabas. Jadi tidak pernah Yesus tidak pernah dia sebagai rasul. Dia melihat Yesus, ketemu dengan Yesus. Yesus turun, oh siapa engkau? Aku Yesus, gitu kan. Itu kayaknya harus diselidiki. Harus diselidiki. Tapi kalau menurut data dari 70 murid, Paulus tidak termasuk. Ya. Paulus hanya diajak sama Barnabas, yang sepengetahuan saya. Lalu kenapa orang tidak bersunat? Karena gini, ada satu kisah, ada satu cerita. Iya. Tapi saya lupa ya. Insya Allah kalau di laptop saya, insya Allah masih ada. Ya. Si Paulus ini jatuh cinta sama anak imam Yahudi. Sampai begitu cintanya dia terhadap si cewek ini, dia bersunat. Oh bersunat ya? Dia bersunat, si Paulus. Perkataan dia dengan perbuatan dia sama nggak? Enggak sama. Dia sudah bersunat. Begitu dia bersunat, anak cewek dari si imam ini menikah dengan orang lain. Akhirnya Paulus menulis surat untuk menantang hukum-hukum Tuhan. Ada itu, ada datanya. Cuma wallahualam saya lupa, tapi kalau di laptop saya ada. Berarti yang ditulis ini hukum bahwa bersunat menjauh dari Kristus. Betul. Ya. Kristus akan menjauh darimu. Dia saja sudah Bertentangan. jauh. Dia adalah penantang Yesus. Dialah musuhnya Yesus. Epifanius Ya. 29 nomor 9. Itu isinya tentang Bahwa beliau bukan Paulus bukan orang Yahudi dari keturunan Benyamin, dan dia bersunat karena dia tergila-gila dengan anak imam besar. Ustadz Ke masuk sini Ustadz. Masuk sini Ustadz. Nah, Menarik ini, masuk sini. menyempurnakan yang tadi gitu. Sedikit aja. Iya. Artinya bukan membela, tapi Iya. memang ada catatan. Gimana Ustadz? Yang tadi disebutkan itu sampai kapanpun namanya Immanuel. Iya. Tapi beliau sekarang sudah Muslim, jadi namanya Nasir, Muhammad Nasir. Saya tergelitik ketika tadi dia bilang, sampai kapanpun orang-orang seperti dia, Ustadz Ipung, tidak akan mau mengakui kerasulan Paulus. Apalagi orang-orang hitam nih, susah karena merasa orang hitam itu paling banyak ditipu sama Paulus. Karena orang hitam itu pengorbanan untuk kekristenan tuh luar biasa. Orang hitam, orang-orang kita nih, saya nih dan keluarga besar saya, orang-orang yang warna kulitnya hitam, itu kalau sudah Kristen mati bela Kristen. Tanpa dasar, pokoknya yang penting kita bela aja. Kita nggak tahu itu benar apa salah, pokoknya kita bela aja. Nah, begitu kita tahu kebenaran, kita jadi susah untuk diajak. Misalnya kayak pertanyaan tadi Ustadz Ipung, cantik sekali pertanyaannya. Paulus itu rasul? Bukan. Sampai akan mati dia bilang bukan. Walaupun dia nggak punya bahan nih, orang-orang seperti Bung Natsir ini, Immanuel ini, nggak punya bahan gitu tentang Paulus, nggak punya pengetahuan sama sekali, nol. Tapi tetap dia akan bilang, bukan, itu bukan rasul, gitu. Apalagi tadi tercetus, saya pernah dengar cerita, Paulus itu begini, bahwa Paulus itu pernah jatuh cinta imam besar. Itu tertulis di Epifanius, Panarion, 29, nomor 9. Kita ketik ya. Oh, ketiknya gini aja supaya gampang. Supaya gampang begini, Ustaz. Ya. Paul of Tarsus. Ya. Paul of Tarsus itu Talmidim. Dah, Ya. enter.
Jadi yang dia bilang tuh benar. Paul of Tarsus Talmidim ada. Talmidim ininya. Itunya. Oh boleh itu juga. Talmidim udah. Paul of Tarsus. Paul of Tarsus. Talmidim. Iya benar itu, tapi kok nggak keluar ya? Talmid coba. Talmid. Oh ini Jesus Encyclopedia coba. Iya coba. Ada Panarion. Jangan geser ke bawah. Kaufman Kohler. Terus ada cari deh terus. Hebrews terus his epilepsy itu. Kasih lihat dulu lah itu, dia punya penyakit itu. Ini tadi dari website ini. Jewish Encyclopedia. Jewish Encyclopedia. Ya. Encyclopedia Yahudi. Iya. Di Jewish Encyclopedia.com. Ya. Ya. Kemudian ada there is throughout Paul's writings an irrational or pathological element which could not but apa ini? People the displays of the rabbis. Oke. Itu kita udah dapat satu ya. Tapi kan kita bukan cari ini. Cari dia jatuh cinta kepada itu. Geser ke bawah. Iya. Pelan-pelan aja. God bless. Anti-Jewish attitude. His personality. Berarti Yahudi ini membenci Paulus ya? Bukan membenci. Sama enggak lah, enggak ada tapi untungnya Paulus. Objektif tentang gitu, enggak ada. Proselit. Uncircumcised nih. Ini tentang uncircumcised. Tidak bersunat, uncircumcised. There supplied fact that proselyte those became converts to church members. Bapak sudah sunat? Sudah. Langsung ya? Mana ya? Pakai apa ya dia lihatnya? Tapi Bapak takut tidak? Nanti Kristus akan menjauh dari itu? Nggak perlu. Kita kan pengikut Yesus yang setia. Oke. Mana? Pengikut Yesus yang setia ya? Sebenarnya however ada ini Barnabas and other Hellenes his missionary travels. Ada yang Inggris ini churches. Coba ulang lagi Ustaz. Enggak, maksudnya keluar lagi yang tadi. Keluar lagi. Paul of Tarsus, Talmidim, Ya. Epifanius, PHA, Epi dulu Panius, enggak PHANIUS, Epipanius, ya, Epifanius. Coba cari Talmud, ada nggak? Gestor, ada sense of Paul in the Talmud, the hidden love grammar, history factor, the Pharisee. Paulin Tarsus. Oh, ini Cambridge University. Oh, Cambridge. Bukan. Epiphanius Treasures. There seems to have been a strong constitution. Robert. Paul of Tarsus judulnya Talmidim. Mungkin di situ, mungkin di Jewish Encyclopedia, cuman saya nggak tahu. Jadi ditulis bahwa beliau ini jatuh cinta mati-matian sama seorang anak perempuan imam besar di Yerusalem. Lalu circumcised, sunat. Begitu dia sudah circumcised, anak perempuan itu kawin dengan orang lain. Nah, sejak saat itu dia mengeluarkan surat-surat bahwa sunat tidak berharga. Namanya Epifanius Panarion 29 nomor 9. Tulisannya itu. Berarti Paulus itu sunat sebenarnya? Sunat. Kok tadi uncircumcised? Iya, jadi dia mau bilang bahwa sebetulnya circumcised itu tidak berguna.
Yang lebih berguna adalah uncircumcised. Uncircumcised. Dia lebih membela orang yang uncircumcised. Gitu. Sekali lagi namanya Vivanius Panarion 29 nomor 9. Ya, baik. Oke. Kalau menurut pandangan Bapak tentang kekristenan selama ini, Bapak meninggalkan kekristenan, sementara dituduh oleh keluarga misalnya meninggalkan Yesus dan mendustai Yesus, kan begitu? Bagaimana? Ya. Sebenarnya jawabannya gampang. Ya. Yang mendustakan mereka atau kami? Kami beribadah sama seperti Yesus beribadah. Ya. Yesus puasa, Ya. kami Islam berpuasa. Ya. Yesus sunat, Ya. kami bersunat. Ya. Yesus mati dikafankan, Islam mati dikafankan. Terus siapa yang meninggalkan Yesus? Nggak ada yang meninggalkan Yesus. Mereka lah yang meninggalkan ajaran Yesus. Pembangunan gereja ada kiblatnya? Nggak ada. Mereka bersunat? Tidak. Yang menentang ajaran Yesus siapa? Bukan Islam. Masih banyak keluarga yang masih belum masuk Islam. Masih terlalu banyak. Oh, Bapak sendiri masuk Islam? Kakak Kakak juga ada. masuk Islam. Perempuan laki? Perempuan. Alhamdulillah. Di Nama- antara berapa saudara? Dari 8 bersaudara, kami berdua yang Oh, sisa 6. ya, insya Allah mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada mereka untuk bisa melihat mana jalan yang benar, mana jalan yang salah. Kemudian begini, sampaikan kepada saudara-saudara keluarga yang masih belum masuk Islam Ya, untuk tentang terutama kebenaran Islam. terutama tentang Bapak, saudara sepupunya Bapak yang pernah bertanya tentang Alif Lam Mim, sudahlah tinggalkan itulah, ya. Islam satu-satunya agama yang paling benar di muka bumi ini. Kalau mau kurang percaya, mau membuktikan, silakan telepon saya, nomor WA saya pasti ada di Bapak. Ya. Untuk orang tua, saya tidak memaksa. Melakum dinukum waliyadim. Bagimu agamamu, bagiku agamamu. Ritualmu ritualmu, ritualku. Kami tidak. Itulah toleransi yang benar. Bagaimana jawaban Bapak tadi tentang ditanya Alif Lam Mim? Oh, gampang. Pertanyaannya apa dia? Kenapa Alif Lam Mim itu hanya Allah yang tahu? Kalau saya punya jawaban sendiri. Bagaimana? Alif Lam Mim, kenapa hanya Allah yang tahu? Karena memang itu firman-Nya Allah. Wujudnya apa? Perintah Allah kepada hambanya. Yaitu Alif berdiri, Lam ruku, Mim sujud. Nehemia 8 ayat 6. Berdiri, ruku, sujud. Nggak perlu Al-Quran menjawab, terlalu tinggi Al-Quran untuk menjawab itu. Cukup kitabnya mereka sendiri yang menjawab. Alhamdulillah terjawab. Seandainya ini Bapak dalam kondisi kesulitan, besok udah nggak bisa makan, besok udah nggak ada uang, besok udah nggak ada makanan, terus kemudian Bapak ditawarkan uang sebanyak 2 miliar rupiah, Bapak masuk Kristen Kok lagi? sedikit sekali? Sedikit ya? Sedikit. 10 M, Harus 10 T. 10 T, 10 T mau masuk Ya nggak Kristen? mungkin lah orang mau kasih cuma satu orang aja. Nggak apa-apa kan, pendeta saya bilang, hilang satu domba nggak masalah, masih ada domba yang lain. Oh gitu. Kan nggak masalah. Kalau 10 T untuk satu orang nggak mungkin. Nggak mungkin lah. Nggak mungkin. Oh, iya. Berarti Jumlahnya jangan tanggung-tanggung gitu. ya. Dalam waktu kira-kira Bapak sebelum masuk Islam itu yang paling menohok sekali, ya, sehingga Bapak terpanggil untuk masuk Islam itu ada sesuatu ilmu apa di dalamnya? Apa? Ada pemahaman apa kira-kira? Kalau pemahaman sih tidak banyak. Ya, Cuman hanya melihat dari segi ibadah. ibadah. Nah, ibadah yang diajarkan di dalam Bible itu hanya orang Islam yang menjalankan. Orang Kristen tidak pernah menjalankan itu. Jadi Bible itu sebenarnya isinya bagus-bagus. Bagus-bagus ini. Kepada para pemirsa, para penonton
dari saudara Kristen dan Katolik yang punya stok Bible banyak, tolong kirimkan kepada kami. Catat nomor kami di sini. Kami siap menerima Bible berapapun. Ya. Dan kami tidak akan buang, tidak akan bakar Bible itu. Akan kami sayang-sayang dan akan kami elus-elus, akan kami lebih mencintai itu. Manfaatkan untuk pelatihan-pelatihan, karena banyak sekali santri yang membutuhkan Bible. Iya. Bahkan ada yang banyak yang nanya ke saya, di mana beli Bible, berapa duit. Kemudian untuk santri-santri yang nggak punya uang bagaimana, yang mau ikut pelatihan Kristologi itu, Oh iya. sering nanya ke saya begitu. Oh gitu ya. Gimana caranya saya bisa mendapatkan Bible gratis begitu? Ya, sebenarnya beli bisa juga beli kan di Tokopedia ada. Enggak, maksudnya begini, Tuan Guru. Di banyak tempat, beberapa tempat itu, saya menyaksikan ada banyak pendeta itu melakukan penginjilan dengan cara bagi-bagi Bible, dibagi-bagikan kepada warga. Oh, bagus itu. Warga banyak yang menolak, banyak yang takut, banyak yang marah. Sebenarnya jangan Maksudnya marah. kita butuh jaringan itu, kita butuh informasi pendeta siapa yang Ya, punya betul stok sekali, banyak betul itu, sekali. tolong kirimkan kepada bagikan ke kami. kita. Jangan ke tempat mereka. Eman, dibuang malah. Dibuang nanti. Iya kan, dibuang kan? Ada yang dikumpulkan ke ustadz-ustadz, kemudian sama ustadz-ustadz dilaporkan bahwa ada penginjilan, nggak terpakai akhirnya. Kan bawa ke sini kan gampang. Iya. Kan bawa ke sini kan kita bisa. Iya, kita manfaatkan dengan baik kan. Kembali. Tidak kita buang, tidak kita bakar, ya Kita kan? tetap sayang. Tidak kita rusak. Tapi termanfaatkan, terbaca. Terbaca. Iya. Terbaca dengan baik semuanya. Kalau perlu orang-orang kan sampai stabilo ini warna. Iya, ini ada ayat-ayat ada bagus. ayat-ayat yang sering ditandanya dengan hijau stabilo, ada yang merah stabilo. Iya. Ayat apa yang paling Bapak saat ini, yang paling Bapak menjadi andalan di hati Bapak di Bible itu? Pengenalan Tuhan. Ya, di mana? Yesus kan memperkenalkan Tuhannya. Iya. Dalam Yohanes 17:3 itu sudah tenar lah. Yohanes 17:3 inilah hidup yang kekal itu. Bagi mereka yang mengenal Engkau. Artinya kan kata tunjuk kepada seseorang. Satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Allah yang benar yang mana? Markus 12:29. Ini hukum yang terutama. Dengarlah ya Israel. Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Qul huwallahu ahad. Itulah yang bikin jatuh cinta. Ya. Dan ayat-ayat yang Bapak sebutkan tadi, Yohanes pasal 17 ayat 3 dan Markus pasal 12-29 dijamin tidak akan pernah dibaca di gereja. Pernah dengar Bapak? Jarang. Ayat itu dibacakan Jarang. waktu masih Kristen dulu? Enggak pernah dibaca. Enggak pernah dibaca. Enggak pernah dibaca. Kalaupun ada pendeta yang kira-kira baca ayat itu gimana di gereja? Ya resiko ya. kehilangan perpuluhan. Ustadz Afwan, sebelum ditutup supaya orang penonton tidak penasaran. Iya. Paul of Tarsus Talmidi, bukan Talmidin. Iya. Ustadz cari. Baik. Paul of Tarsus Talmidi, bukan Talmidin. Talmidi sama-sama artinya kan murid. Talmid. Supaya penonton tidak penasaran ya. Paul of Tarsus Talmidi. Talmidi ya. Iya, Epifanesnya dibuang. Paul of Tarsus, The Deceiver nanti tuh. Ketiknya Ini, begini ketika gitu tuh, biar penonton enggak Paus merasa dibohongi. Paul of Tarsus Talmidi. Oke. Enter. Nah, Terus geser ke bawah. Ada Paul of Tarsus the Deceiver. Terus Talmidi. Terus Ustaz. Geser. Nanti ada merah tulisannya. Paul of Tarsus. Cok tulisannya lagi. ya. Paul Of Tarsus Talmidi. Of-nya buang. Ya. Paul Tarsus Talmidi. Ya. Sudah. Geser ke bawah, cari ada Paul's the Deceivers. Accepted Paul. Nah ini, tuh ada tuh. Tuh kasih lihat Ustaz. Paul of Tarsus the Deceiver Talmidi. Ya. Nah itu kasih lihat Ustaz. Ya. Bentar Ustaz. Nah itu Talmidi dari orang-orang apa murid-murid Yahudi karena ada lambang menoreh itu. Menor. Kasih lihat itu. Mana? Ini.
pilih yang Paul of Tarsus ini, talmidi.ku.il. Iya. Ya. Kemudian di sini ada lambang menorah. Kemudian Geser ke bawah. geser ke bawah. Nanti kita terjemahkannya yang, maaf ya. Ini nih. Ini The Ebonite ini. The Ebonite di blok sampai bawah tuh, sampai Panarion Epipanius tuh. Ya. Yang tadi saya bilang. Ini. Itu di blok. Mulai dari ini, Iya. di Ebonitis. Iya. Di Ebionites. Ebionites ya. Di Ebionites sampai ke bawah. Sampai Panarion. Sampai tulisan angkanya. Ya. Oke, salin. Mantap. Kita Google pindah Translate. ke Supaya Google Translate. Wah bohong, Ustadz K, nggak ada, kita cari. Ada. Itu buku Talmid, buku apa ya? Talmid, murid artinya setahu saya, Ustadz. Iya. Murid ya. Dalam bahasa Arab juga. Tilmidun. Oh, Tilmidun itu murid. ya. Kalau talamid Berarti Talmud Sama. itu buku pemuridan dong. iya. Aduh, Allahu Akbar. Dapat lagi nih. Dapat lagi. Silakan. Kalau tilmid itu murid, kalau Mereka- talamid itu jamak. Murid-murid. Murid-murid. Syukran, Ustadz. Mereka dalam kurung orang Ebion menyatakan bahwa dia adalah orang Yunani. Dia pergi ke Yerusalem, kata mereka, dan ketika dia menghabiskan beberapa waktu di sana, dia terpikat oleh hasrat untuk menikahi putri imam besar. Oleh karena itu, ia menjadi proselit dan disunat. Apa proselit itu, Ustaz? Hidup kudus. Ya. Kemudian ketika Converter, masuk ya. agama. Kemudian ketika dia gagal mendapatkan gadis itu, dia menjadi marah dan menulis menentang sunat dan menentang hari Sabat dan Taurat. Jadi dia menentang sunat itu kalau nggak salah di Galatia. Pak, tadi sudah? 5 ayat 2. 52 ya? 52. 5 ayat 2. 5 ayat 2. Demikian, pemirsa, sudah Epifanius. tidak punya utang ya, barakallah. Epifanius Panarion 30.16.6 sampai 9. Baik. Kalau di laptop saya kan sudah saya terjemahkan bahasa Indonesia, jadi Iya. gampang carinya. Di atasnya bahasa Inggris, di bawahnya artinya. Ini menariknya. Semakin kita baca Bible, kok semakin kita Mendekati kepada Islam. semakin cinta kepada Allah, semakin cinta kepada Islam. Berarti saudara kita Kristen itu Bible ketika ke gereja itu nggak dibaca dong. Yang dibaca di depan itu kan penggal-penggalan, bukan baca secara keseluruhan. Diambil yang enak-enak aja, yang nggak enak ya nggak usah dibaca. Jadi kan akhirnya jemaat Contoh. jadi kayak contoh yang tadi. Contoh ayat yang enak. Pengenalan terhadap yang enak itu kan pada mulai Yohanes ayat 1. Pada mulanya adalah firman bersama-sama dengan Allah, firman adalah Allah. Firman telah menjadi manusia. Tetapi ada bantahan lagi. Yohanes 17:8. Segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka tahu benar aku datang daripadamu. Yesus firman, kok kenapa menerima firman? Yesus dikatakan firman. Tetapi Yesus menerima firman. Ini yang mana yang benar? Bingung kan? Yang dibaca Yesus itu firman yang menjadi manusia. Jarang ngomong Yesus Yohanes 17:8. Kenapa? Ada apa? Nanti kan ketahuan Yesus bukan firman. Lalu firman siapa? Anak saya yang pertama, Oh, namanya Firman. Muhammad Firman. Masya Allah. Karena untuk ini, untuk menjadi apa ya? Pengingat. Pengingat pada Yohanes pasal 1 ayat 1 tadi. Pada mulanya adalah firman. Berarti akhirnya namanya anak ke saya, satu. iya, yang pertama Muhammad Firman. Masya Allah. Karena mula-mulanya adalah firman. Ya? Firman. Tapi sebenarnya kalau kita pakai pikiran yang jernih, itu saja bahasanya terbalik sebenarnya. Pada mulanya adalah Allah, Allah mengeluarkan firman, firman itu datang dari Allah. Kalau itu kalau mau dibilang yang benar.
Tapi kalau mereka bilang mereka punyanya mereka yang benar, ya nggak masalah lah. Itu kan punya mereka, bukan saya. Kalau akal sehat sebagai kita manusia, ya pasti kita Allah yang mengeluarkan firman, firman itu datang dari Allah. Itu benar. Bapak tinggal di mana sekarang? Sidoarjo. Sidoarjo mana? Gedangan. Gedangan. Ya. Sidoarjo, Jawa Timur. Bagi yang minat untuk ikut pelatihan kristologi, nih jagonya. Mau menggeser Ustadz K ini. Kalau kejauhan ke Bogor, nggak perlu jauh-jauh. Kemarin ada orang minta mau belajar kristologi, Iya. WA terus ke Ustadz K, WA Boleh. terus. Ngapain jauh-jauh? Orang Surabaya. Nih, Sidoarjo. Sidoarjo kan ada. Iya. Dan insya Allah ini baru tahap rencana. Iya. Tahap rencana insya Allah akan saya bikin pelatihan kerja bagi para mu'alaf. Di sana ada pabrik tahu, ada pengelasan, Allah. pembuatan hanger stok, gampang itu insya Allah. Kalau karena memang saya latar belakang saya mesin produksi. Mesin produksi. Iya. Produksi apa? Dulu kan sekolahnya SMA-nya kan STM. STM Negeri Kupang, jurusan mesin produksi. Alhamdulillah pengelasan, fries, bubut itu sudah pekerjaan saya. Oh, Bapak suka di bidang concern Iya. apa? Mesin ya, permesinan ya. Iya, turun dari bapak. Tapi bapak otomotif, saya yang agak belok sedikit. Lah, ini tadi apa hubungan antara pelatihan kristologi dengan pelatihan ngelas? Enggak, maksudnya kalau memang ada mualaf-mualaf yang butuh pekerjaan, Oh, iya. kita pembekalan. Masya Allah. Karena apa? Mereka belajar tentang agama, oke. Tapi begitu mereka kembali ke masyarakat, pegangan apa yang mereka punya? Betul. Betul. Secara ekonomi juga insya Allah harus kita pikirkan juga kan. Amin. Insya Allah. Amin. Terakhir, dalam itu. poligami dalam Bible. Ayat ini pertanyaan request dari Ustaz. Oh, Aziz. dari Ustadz Iya. Aziz. Alhamdulillah. Gimana ceritanya? Poligami itu kan solusi sebenarnya. Itu Pak Syawin Ibrahim itu selalu menjelaskan Islam lewat jalur poligami. Sampai istrinya Bu Sarah itu sampai sekarang Islam kok poligami gitu. Nah, sekarang giliran saya nanya sekarang. Oke, baik. Dalam Bible gimana? Nabi Abraham punya 2 istri, poligami dong. Nabi Yakub melahirkan 12 suku Israel, 3 istri. Yakub 4 istri ya? 4 istri. Dua istri sama 2 gundik. Gundik. Iya. Terus tentang Salomo, yang mempunyai 700 istri, 300 gundik. Apa masalahnya? Kalau poligami di Islam, wajar lah. Kita lihat sekarang. Perbandingan laki-laki dan perempuan, lebih banyak perempuan ketimbang laki-laki. Kita ambil 1/2 aja lah. 1 berbanding 2. Yang 1 udah jadi dapat pasangannya. Terus 1 nganggur dong. Kira-kira di Bible bisa kasih solusi nggak ini? Nggak bisa. Karena yang sudah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh dipisahkan. Berarti ini nganggur dong. Kan kasihan. Dia juga punya hak untuk dicintai, dia juga punya hak untuk dilindungi. Poligami nggak masalah. Al-Quran pun, Allah pun menganjurkan poligami, menghalalkan tetapi mengharamkan. Menghalalkan karena itu baik untuk menyelamatkan. Tetapi kalau tidak dapat berbuat adil, cukup 1 saja. Sebenarnya Islam itu Indah. Al-Quran ya, mengajarkan tentang istri 1 saja. Istri cuma 1 aja. Iya, prioritasnya istri 1 Cuma saja. 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fankihu ma tabalakum minan nisa'i mathna 2 wa thulatha 3, wa ruba'. 4. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Jika kamu tidak mampu berbuat adil, takut fa in khiftum, takut Takut tidak bisa tidak berbuat berbuat adil. adil, maka cukup 1 Cukup saja. 1 aja. Ya. Auma malakat aimanukum. Dzalika adna alla ta'ulu, kata Allah. Itu adalah agar supaya menjauhkan dirimu dari perbuatan zalim. Iya. Ditutup dengan perbuatan zalim. Berarti kalau 2, 3, 4 itu potensinya berbuat zalim. Maka Allah memerintahkan 1 1 saja. aja.
Allah. Tapi dipangkas jadi 4. jadi 4. Jadi 4 Ustaz. Jadi goreng lagi gitulah. Iya, karena Hukum waris, iya. hukum waris dalam Bible ketika anak tiri gimana? Anak tiri nggak dapat apa-apa. Oh, Kalau kayak macam tadi yang pembelian. hibah. Nah, jadi Kitab Ulangan 21 nomor 15. Kitab Ulangan. 21. Ini kita bicara soal waris ya. Iya, waris ya. Ulangan 21 21:15. 15. Ada hukum waris, Ustaz. Tapi Yahudi bukan Tapi Yahudi, iya. Kalau Kristen nggak ada. Kalau Kristen nggak ada. Dalam Alkitab. Nah, karena Yahudi dengan Islam masih mengenal nasab. Apabila seorang mempunyai 2 orang istri, yang seorang dicintai dan yang lain tidak dicintainya, dan mereka melahirkan anak-anak lelaki baginya, baik istri yang dicintai maupun istri yang tidak dicintai, dan anak sulung adalah dari istri yang tidak dicintai, maka pada waktu itu pada waktu ia membagi warisan harta kepunyaannya kepada anak-anaknya itu, tidaklah boleh ia memberikan bagian anak sulung kepada anak dari istri yang dicintai merugikan anak dari istri yang tidak dicintai, yang adalah anak sulung. Bagaimana ini maksudnya? Ya, jadi pokoknya Ustaz Ki di sini. nggak mau tahu. Ya pokoknya nggak mau tahu. Iya. Anak sulung terima warisan, anak yang lainnya itu menerima pemberian. Backlight. Oh, Backlight. iya. Masuk suaranya kok. Iya, iya. Barakallah. Baik. Artinya kan akhiri. hukum Yahudi dengan Islam kan sama karena Iya. ada nasabnya. Iya. Kristen nggak ada. Iya. Baik, kita akhiri. Beres. Kita akhiri, kita makan dulu ini jagung. Habis ini saya ada satu tema penting, debat antara Tuan Guru Bapak Muhammad Nasir dengan Ustadz Kainama. Debat yang ini menarik ini. Penasaran pastinya Ustadz Kainama. Kita tutup dulu. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap muslim harus memiliki bekal ilmu kristologi untuk membentengi diri dan keluarga serta untuk berdakwah. Anda ingin jadi kristolog handal atau Anda ingin memiliki ilmu kristologi? Kunjungi kristologinews.com, pusat karya monumental Ustadz Insan LS Mokoginta.